Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar golongan 3 tahun 2021 BPSDMD Kalimantan Selatan yang beranggotakan saya sendiri yaitu Muhammad Hanafi SPD, Abdurrahim SPD, Khairun Nisa SPD, Nina Selvizia SPD, dan Husnul Khatimah SPD dari angkatan 24 kelompok 4 sub 1. Jadi pada kali ini kami akan menampilkan sebuah video tentang kampanye PNS anti korupsi. Selamat menonton. Yang paling bahaya dari korupsi, rakyat tidak percaya pemimpinnya sendiri. Negara digerogoti dari dalam, dihancurkan diam-diam. Dari atas panggung bicaranya manis-manis. Di bawah meja menghisap sampai habis. pengertian korupsi. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Adapun jenis-jenis korupsi, yang pertama yaitu korupsi uang negara, yang kedua korupsi suap menyuap, yang ketiga korupsi tindakan pemerasan, keempat korupsi penggelapan jabatan, kelima korupsi gratifikasi, dan keenam korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan. Ada berbagai macam dampak dari korupsi terhadap suatu negara. Yang pertama, dampak korupsi terhadap ekonomi. Transparansi Internasional Indonesia mencatat kalau uang rakyat dalam praktek APBN dan APBD menguap oleh perilaku korupsi. Sekitar 30-40% dana menguap karena dikorupsi, dan korupsi terjadi 70%-nya pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Yang kedua, dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan. Praktek korupsi menciptakan ekonomi biaya tinggi yang membebankan pelaku ekonomi. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi. Akibatnya, besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindakan korupsi. Yang ketiga, dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan. Aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan adil dan tanpa adanya unsur kepemihakan, seringkali harus mengalahkan integritasnya dengan menerima suap, iming-iming, gratifikasi, atau apapun untuk memberikan kemenangan. Ini dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Yang pertama, munculnya kepemimpinan korup. Yang kedua, menguatnya plutokrasi. Yang ketiga, hancurnya kedaulatan rakyat. Dan yang keempat, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Selanjutnya itu dampak korupsi terhadap penegak hukum. Sini dalam lembaga negara yang paling korup menurut Barometer Korupsi Global pada tahun 2009 yaitu ada legislatif, partai politik, kepolisian RI, dan yang keempat lembaga peradilan yaitu Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Sehingga apa? Korup menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi, korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset, dan yang ketiga itu korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Sehingga apa? Di sini hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara tersebut. Selanjutnya itu dampak korupsi terhadap ketahanan dan keamanan. Kita bisa lihat di layar, yaitu bomba kapal yang diutamakan oleh administrasi terhadap negara asing, yaitu bisa menyebabkannya lemahnya alutsista dan sumber daya manusianya. Yang kedua, lemahnya garis batas negara. Yang ketiga, menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan. Yang pertama itu menurunnya kualitas lingkungan, dan kedua menurunnya kualitas hidup. Kita bisa lihat itu adalah ilustrasi di bagaimana manusia sangat membutuhkan lingkungan. Kerugian negara akibat korupsi di Indonesia.
Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Bahkan, korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Kerugian negara versus hukuman koruptor. Terpidana korupsi memperoleh sanksi berupa hukuman finansial, yaitu hukuman yang diberikan kepada terpidana korupsi berupa uang yang harus dikembalikan ke negara. Karena sebuah tindakan korupsi, hukuman finansial adalah gabungan nilai hukuman denda, hukuman pengganti, dan perampasan barang bukti. Biaya sosial korupsi. Efek jera yang optimum bagi pelaku kejahatan koruptor adalah dengan memperbesar expected cost dari koruptor. Idealnya, hukuman finansial yang diberikan kepada koruptor memperhitungkan biaya sosial korupsi dengan mempertimbangkan dampak sosial korupsi. Dampak korupsi dan biaya sosial korupsi. Pelayanan publik tak kunjung membaik, pelayanan kesehatan mahal, dan banyak lagi contoh buruk akibat kejahatan koruptor. Dampak koruptor merupakan misalokasi sumber daya sehingga perekonomian tidak dapat berkembang optimum. Dampak korupsi terhadap berbagai bidang kehidupan masyarakat menimbulkan biaya yang disebut sebagai biaya sosial korupsi. Konsep biaya sosial korupsi. Biaya sosial kejahatan dihitung dari 3 hal, yaitu biaya antisipasi kejahatan, biaya akibat kejahatan, dan biaya reaksi terhadap kejahatan. Maka nilai kerugian keuangan negara merupakan biaya sosial eksplisit, dalam hal ini adalah biaya akibat korupsi. F. Seandainya uang yang dikorupsi digunakan untuk pembangunan. Uang yang dikorupsi sebesar 168 triliun, seandainya uang yang dikorupsi digunakan untuk pembangunan, maka bisa untuk membangun 195 gedung sekolah dasar baru dengan fasilitas yang lumayan lengkap. Selain itu, juga bisa membiayai sekolah 336 juta orang hingga menjadi sarjana. Katakan tidak pada korupsi, berani jujur itu hebat. 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 Katakan tidak pada korupsi, berani jujur